Indonesia dikenal dengan budaya, suku, hingga alam yang beraneka ragam. Negeri Seribu Candi ini merupakan negara kepulauan dengan jumlah yang mencapai belasan ribu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, jumlah pulau di negara maritim ini mencapai 17.508 pulau. Berbeda dengan data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat Indonesia memiliki 17.001 pulau. Jumlah ini terus diperbaiki dari tahun ke tahun mengingat ada pulau-pulau yang baru ditemukan dan terdata, ada pula pulau-pulau yang menghilang karena tenggelam. Dalam perjalanan untuk menyeberangi antar pulau, dapat dilakukan dengan berbagai transportasi mulai dari udara, darat, hingga laut. Tak jarang, jembatan menjadi penolong bagi masyarakat yang bepergian ke pulau sebelah menggunakan jalur darat. Meski begitu, terdapat beberapa wilayah yang sangat diharapkan adanya pembangunan jembatan, namun tak terrealisasikan hingga sekarang. Salah satunya adalah akses darat antara Jawa dan Bali. Mungkin ini menjadi hal yang selalu kita pertanyakan. Mengapa Jawa Bali tidak dibangun jembatan agar mempermudah masyarakat dalam bepergian melalui jalur darat? Lantas, apa yang membuat Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak dibangun jembatan? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya dari Beyond Fantasy. Pulau Jawa dan Pulau Bali terpisahkan oleh Selat Bali yang menjadi jalur perairan bagi masyarakat yang ingin bepergian baik dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya. Jika dilihat dari jarak terdekat, yaitu Pelabuhan Ketapang Banyumanik ke Pelabuhan Gilimanuk Bali, hanya berjarak 5,3 km. Jarak yang cukup pendek yang sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk membangun sebuah jembatan. Dilansir dari bali.pikiranrakyat.com, gagasan pembangunan jembatan yang menghubungkan dua pulau ini pernah diusulkan oleh seorang guru besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Sediatmo pada tahun 1960. Tujuannya tak lain tak bukan, ialah untuk meningkatkan perekonomian di kedua pulau secara signifikan. Bahkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut mengusulkan hal yang serupa pada tahun 2012. Hal ini mengingat jumlah kendaraan yang melintasi Selat Bali dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun usulan-usulan itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Kabupaten Jembrana Bali. Pihaknya lebih memprioritaskan pengembangan infrastruktur jalan dari Gilimanuk menuju ke Denpasar. Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Jembrana Bali juga menentang usulan proyek pembangunan jembatan Jawa Bali. Terdapat sebuah pandangan yang masih dipercaya, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali memang seharusnya tetap terpisah tanpa adanya jembatan penghubung. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan Hindu yang menyatakan bahwa Pulau Bali harus dibatasi oleh laut agar lebih mudah dalam memantau pengaruh buruk dari luar Bali. Jika proyek pembangunan jalan terwujud, dikhawatirkan akan terjadi perubahan dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Bali. Mereka juga percaya pembangunan jembatan akan melanggar aturan keagamaan. Hal ini dikaitkan pula dengan alasan mitologi Dangyang Sidi Mantra atau legenda Empu Sidi Mantra yang diyakini sengaja memutus Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk memisahkan hal-hal negatif atau pengaruh buruk dari luar Bali. Warga Bali yang mayoritas beragama Hindu memiliki kepercayaan
bahwa bangunan dan manusia tidak boleh lebih tinggi dari tempat sembahyang. Oleh karena itu, jika dibangun jembatan, maka pondasinya sudah dipastikan akan lebih tinggi dari daratan Bali dan tempat ibadah warga setempat. Itulah yang menjadi alasan mengapa proyek pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak pernah terrealisasi. Meskipun hal tersebut bisa meningkatkan perekonomian serta memudahkan masyarakat dalam melintasi dua pulau ini. Saat ini, hanya ada jalur laut dan jalur udara menjadi akses yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyeberangi Selat Bali. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara dengan kepercayaan dan keyakinan yang beragam, tak jarang cerita zaman dulu masih diyakini oleh warga setempat, menjadikan kita untuk tetap menghormati dan menyikapinya secara bijaksana.